Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita terlebih dahulu memperhatikan etika di dalam kita mengikuti ibadah online. Kita menghayati ibadah adalah sarana perjumpaan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, selayaknya lah kita beribadah dengan penuh syukur, khidmat dan hormat. Untuk itu, sangat dimohon perhatian dan kerjasama saudara untuk hal-hal berikut ini. Mari menjaga hati dan sikap saat beribadah online dengan memanfaatkan HP hanya untuk mengakses link video ibadah online. Tidak melakukan aktivitas-aktivitas lain, mengobrol dengan keluarga, atau meresponi hal-hal lain dengan HP selama ibadah berlangsung. Arahkan anak-anak untuk mengikuti ibadah melalui video yang disediakan sesuai dengan kategori usia mereka. Jika tidak memungkinkan atau tidak tersedia, maka ajaklah mereka untuk mengikuti ibadah umum secara online dengan tenang dan khidmat, penuh rasa hormat kepada Tuhan. Ikutilah semua rangkaian ibadah sesuai dengan liturgi dari awal sampai selesai dengan tenang, khidmat, dan teratur. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudara yang terkasih. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama menundukkan hati dan mempersiapkan diri memasuki ibadah hari ini dengan memuji nama Tuhan sebagai ungkapan syukur kita. Cobaan berat menekan, aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, ku tak bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Ada Tuhan masa depanku, ada Tuhan ku serahkan hidupku. Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, dengan berdiri dan dengan hati yang mengarah pada kebesaran Tuhan, mari kita awali kebaktian ini dengan memuji Tuhan. Suci, suci, suci.
Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian yang berada dimanapun. Selamat pagi, kita akan mengumuli di dalam kebaktian kita pagi hari ini sebuah tema, keberanian menjalani hidup. Kita akan melihat apa yang telah Tuhan janjikan kepada kita, orang-orang yang percaya. Marilah kita mengagungkan Allah yang menyertai kita sampai saat ini. Maha Kasih yang ilahi. Yesus, Kau berlimpah nama, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang benar. Ya hembuskan roh kasih-Mu dalam hati yang resah, beri sejahtera janji-Mu agar kami warisnya. Yesus Alfa dan Omega, nafsu dosa jauhkanlah. Diri kami beri merdeka dalam Dikau selamanya. Mari jemaat sekalian kita bersatu di dalam doa pengakuan dosa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh melewati hari demi hari dan kami boleh melewati hari ini bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan boleh mengumpulkan kami untuk beribadah. Sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing, tetapi kami bersyukur karena Engkau memberi hati untuk kami boleh beribadah kepada-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami juga mau mengakui keberadaan kami masing-masing di hadapan-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang boleh menilik kami, Engkau boleh menilik hati kami masing-masing. Mari Tuhan, Engkau juga yang akan memberikan pengampunan dosa bagi kami. Seringkali di dalam ketidaksabaran kami mudah sekali menjadi orang-orang yang marah kepada sesama kami. Bahkan kami sering menganggap diri kami yang paling baik dan yang paling benar, orang lain yang salah. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, dan biarlah Engkau yang senantiasa memperbaharui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Tuhan yang mengampuni segala dosa-dosa kami semua berdoa. Amin. Bagi saudara-saudara yang sudah mengaku dosa di hadapan Allah, marilah kita berdiri menyambut berita anugerah dari Tuhan, seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat boleh memberikan salam damai satu dengan yang lain. Kita pujikan Shalom, Shalom. Shalom, damai Allah turun ke atasku sekarang. Shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Shalom, damai Allah turun ke atasku sekarang. Shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Marilah kita menyambut anugerah pengampunan Allah dengan menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Kita pujikan berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku
Jemaat dipersilahkan duduk, mari kita satukan hati kita di dalam doa pelayanan firman. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur ketika kami boleh bersama-sama datang kepadamu. Kami boleh mengumuli kebenaran-kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ketika kami akan membaca, ketika kami akan merenungkan kebenaran-kebenaran firman-Mu, biarlah Roh Kudus sendirilah yang akan menolong, yang akan menuntun kami, bahkan yang akan memampukan dan menyanggupkan kami untuk kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, ketika kami membacanya, ketika kami merenungkannya, kami percaya Roh Allah senantiasa bekerja di dalam kami. Baik kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Mari Tuhan, Engkau yang boleh bekerja melalui semuanya ini. Kami percaya dan kami mau mempercayakan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang senantiasa memberikan firman yang hidup kepada kami semua berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama mengumuli kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Begini bunyi firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Aku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak.
Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah saudara-saudara yang membaca, yang merenungkan firman Tuhan dan yang melakukannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian yang berada dimanapun juga, bagian besar yang berada di rumah masing-masing, kita akan mengumpuli sebuah tema keberanian menjalani hidup. Keberanian menjalani hidup. Banyak orang yang justru menyatakan bahwa dia siap untuk mati. Atau dengan kata lain, tidak takut untuk mati atau berani mati. Bahkan saudara, kalau kita kaitkan dengan virus corona ini, dan kalau saudara boleh melihat di YouTube maupun di WA-WA yang ada, maka muncullah ada orang-orang yang berani mengajarkan tentang virus corona dengan berbagai macam cara. Ada orang-orang yang mencoba menyatakan, tidak perlu takut dengan virus corona. Yang penting kita ini takut sama Tuhan saja. Bahkan untuk menyatakan statementnya dia lebih kuat, maka dia katakan bahwa orang-orang yang kena virus corona adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak bertuhan. Saudara, ini banyak terjadi dan orang mulai memunculkan itu di media massa. Pertanyaannya kita yang lebih lanjut. Kalau saya gurau, apakah virus itu punya agama? Sehingga dia bisa menyerang agama A, agama B, atau agama C? Tentu jawabannya tidak, saudara. Bahkan saudara, ketika kita melihat saudara-saudara kita yang ada di Amerika, mereka mulai gelisah ketika diterapkan PSBB. PSBB itu pembatasan sosial berskala besar. Mereka mulai resah dan mereka berkata bahwa kebebasan mereka itu diikat. Mereka tidak bebas, mereka tidak bisa melakukan apa-apa, mereka sulit mau pergi kemana-mana. Maka mereka menyatakan bahwa pemerintahan sekarang adalah pemerintahan yang tidak baik dan tidak benar. Saudara, yang menjadi pertanyaan yang paling mendasar, benarkah mereka ini berani mati? Benarkah mereka ini tidak takut dengan virus corona? Jangan-jangan saudara, mereka ini adalah orang-orang yang tidak berani menghadapi realita hidup ini. Bahwa sesungguhnya mereka akan melarikan dan berusaha untuk melarikan diri dari realita yang sulit ini. Saudara, ketika Tuhan Yesus akan meninggalkan murid-muridnya di dalam dunia ini, Tuhan Yesus tahu dengan jelas bahwa nanti mereka semua akan berpisah dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus di dalam pasalnya yang ke-14 ayat yang pertama dikatakan kepada murid-muridnya, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yesus menyatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sebab aku pergi ke sana mempersiapkan semuanya. Dan di dalam ayat yang ketiga dikatakan, aku akan datang kembali dan membawa kamu, membawa murid-muridnya, membawa setiap orang yang percaya ke tempatku. Tempat di mana Tuhan Yesus berada
di situ kita akan dibawa. Saudara, tentunya tempat ini sangat menyenangkan sekali. Tempat di mana kita bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus, yaitu surga. Maka saudara, Thomas dengan jujur berkata kepada Tuhan, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Thomas dengan jujur dan polos menyatakan kepada Tuhan Yesus, kami ini tidak tahu Tuhan tempat yang dimaksudkan itu. Maka saudara, Tuhan Yesus menyatakan ayat yang cukup terkenal, bahkan paling terkenal di Alkitab ini, di dalam Yohanes pasalnya 14 ayatnya yang ke-6. Yesus berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, jelas pernyataan ini mau mengingatkan kepada kita yang pertama, saudara. Yesus mau menegaskan bahwa dirinya itu sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah jalan, bukan sekedar petunjuk jalan. Saudara, bedakan, kalau petunjuk jalan itu mengarahkan kita mau jalan kemana. Tetapi kalau jalan itu berarti akan membawa kita kemana jalan itu akan menolong kita dan menuntun kita. Maka Yesus berkata, Akulah jalan. Berarti Dia yang akan membawa kita. Dia yang akan membawa setiap orang yang berdosa, setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang berlupuran dengan dosa datang kepada Allah yang kudus. Dia yang akan membawa jalan saudara dan saya menuju kepada kehidupan yang kudus dan kehidupan yang kekal. Jelas melalui pengorbanan Yesus Kristus. Jadi Yesus mau menegaskan bahwa Dialah yang akan membawa setiap orang yang akan menuju kepada Bapa karena Dia jalannya. Tetapi saudara, pemahaman yang kedua bahwa jalan itu dapat dipahami sebagai cara hidup atau cara bertindak di dalam kehidupan kita. Kalau Yesus berkata kepada kita semua, Akulah jalan, berarti Ia sedang mengajak saudara dan saya, Dia sedang mengajak pendengarnya agar melihat dan mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh Yesus. Dengan mengikuti jalan yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki, dan kita hidup di jalan Yesus, maka saudara dan saya bisa sampai kepada Bapa. Maka ketika mereka yang mengikuti jalan Yesus, mereka akan menemukan kebenaran. Dan mereka yang akan menemukan kebenaran, mereka akan mendapatkan hidup. Baik hidup saat ini maupun hidup yang akan datang. Ya, saudara, inilah yang Tuhan janjikan kepada mereka. Bahwa orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam keteladanan hidup Tuhan Yesus, maka mereka inilah yang akan berjumpa dengan Bapa di surga. Saudara, ingat pernyataan Tuhan Yesus yang mengingatkan kepada kita di dalam Matius 11 ayat 28, ya katakan begini, Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Coba saudara bayangkan kalau sampai ada orang yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau dia bukan jalannya, dia tidak akan menyatakan demikian. Kalau dia bukan orang yang bisa membawa kita kepada Allah Bapa, maka dia tidak akan menyatakan demikian. Bahkan saudara di dalam Matius pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-24 dia berkata, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Saudara, dengan tegas Yesus mau menyatakan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya, dia harus mengikuti aku, mengikuti Yesus, mengikuti jalan itu. Itu berarti kita mau diingatkan, saudara, atas dua hal ini. Yang pertama, kalau Yesus berbicara, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, itu bukan berarti Tuhan Yesus mau mengajak kita mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau mengajak saudara dan saya mati di atas Golgota bersama-sama, mati disalibkan bersama-sama. Bukan. Tuhan Yesus tidak pernah menyatakan demikian. Tetapi Tuhan Yesus ingin mengajak murid-muridnya untuk hidup mengikuti teladannya, mengikuti jalan Tuhan. Untuk hidup menjalani hidup ini benar-benar bersama-sama dengan Tuhan. Kalau Yesus katakan akulah jalan, itu berarti saudara dan saya menjadi pengikutnya dan mengikuti apa yang Yesus lakukan dan kerjakan di dalam dunia ini. Kita harus mengikuti Yesus. Itu berarti saudara kita berani hidup, bukan sekedar berani hidup sesuka diri kita masing-masing, bukan. Bukan berani hidup karena kemauan kita masing-masing, bukan. Tetapi kita berani hidup karena kita mau mengikuti jalan Tuhan. Dan saudara yang kedua, kalau Yesus katakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu berarti ada hubungan yang luar biasa eratnya antara Bapa dengan Yesus. Tetapi bukan saja Bapa dengan Yesus, tetapi Yesus mau melibatkan orang-orang yang percaya. Artinya apa saudara? Hubungan ini adalah hubungan yang sangat luar biasa dekatnya, supaya saudara dan saya tidak ada jarak antara kita dengan Allah Bapa. Maka Yesus selalu mengingatkan akulah jalan dan kebenaran. Itu berarti saudara dan saya mengikut Yesus, dan ketika kita mengikut Yesus, maka kita bisa memiliki persekutuan yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Itu berarti kita sengaja memiliki hubungan yang baik dengan Yesus, dampaknya kita juga memiliki persekutuan dengan Allah Bapa. Dan kedekatan inilah yang diharapkan oleh terus-menerus oleh Yesus. Maka saudara, kalau kita baca di dalam Alkitab itu selalu dikatakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Yesus mau mengingatkan kepada kita semua bahwa relasi kita dengan Tuhan itu harus senantiasa kita jaga. Hubungan antara kita manusia yang berdosa yang sudah ditebus oleh Yesus, ini adalah hubungan yang dekat, hubungan yang intim dengan Kristus. Dan hubungan itu jangan sampai terputus. Saudara, kenapa ini dikatakan oleh Yesus ketika ia akan berpisah dengan murid-muridnya? Karena Yesus tahu bahwa murid-muridnya akan menghadapi goncangan yang besar. Murid-muridnya akan menghadapi goncangan iman yang luar biasa besarnya.
ketika Yesus menjalani jalan salib. Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, jangan gelisah. Tuhan Yesus mengingatkan supaya mereka tetap mempercayai Allah, supaya mereka tetap mempercayai perkataan-perkataan Yesus. Oleh sebab itu, saudara, yang menjadi perenungan kita ketika kita bersama-sama berada di tempat ini dan berada di tempat Anda masing-masing. Kalau Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan kalau saudara sudah mengikut Yesus, kalau saudara sudah menjalani hidup ini bersama-sama dengan Yesus, bagus, itu baik. Tetapi pertanyaan yang kedua, apakah kita benar-benar memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan? Itu yang seharusnya kita gumulkan setiap hari, setiap saat. Apakah kita benar-benar menjadi orang-orang yang senantiasa sadar membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan ini? Kalau Yesus mau katakan kepada saudara dan saya bahwa Dia sediakan tempat bagi saudara dan saya, sediakan surga bagi saudara dan saya ketika kita meninggal dunia, itu seharusnya kematian tidak menggelisahkan kita. Itu seharusnya kematian itu tidak menakutkan kita. Tetapi Yesus mau mengingatkan kepada kita supaya kita menjalani hidup ini bukan dengan kesenangan kita, bukan dengan keinginan kita, bukan dengan semaunya kita. Tetapi justru kita menjalani hidup ini penuh percaya bersama-sama dengan Tuhan apapun yang terjadi. Sehingga saudara, ketika kita menghadapi persoalan-persoalan yang sulit di dalam kehidupan ini, jangan sampai kita ini menyalahkan Tuhan. Jangan sampai kita ini menganggap bahwa Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu tidak berbelas kasihan. Bukan. Dan jangan kita lakukan itu. Tetapi pertanyaannya, apakah kita ini sudah hidup terus-menerus di dalam Tuhan? Sehingga saudara, ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan hidup ini, kita sadar betul bahwa kita ini sedang bersama-sama dengan Tuhan dan kita sedang menikmati kehidupan bersama dengan Dia. Dan ketika kita percaya bahwa kita bersama-sama dengan Kristus, maka kita bisa menghadapi apapun juga yang kita hadapi. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Saudara, menjalani hidup itu jauh lebih sulit ketimbang meninggalkan hidup ini. Ada pertanyaan, Pak, apakah orang yang bunuh diri itu adalah orang yang betul-betul berani? Saya malah katakan, orang yang bunuh diri itu adalah orang yang tidak berani menjalani hidup yang sulit ini. Memang betul saudara, orang yang mau bunuh diri itu memerlukan keberanian yang besar untuk bunuh diri. Betul, saya tahu, jelas. Tetapi kenapa mereka mau bunuh diri? Karena mereka tidak sanggup menjalani hidup ini. Karena mereka tidak punya pegangan. Karena mereka tidak hidup di dalam Tuhan. Karena mereka tidak tahu jalan yang Tuhan tunjukkan kepada mereka. Tetapi ketika kita sebagai orang yang percaya, kalau Yesus berkata, akulah jalan. Kalau Yesus berkata, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat. Itu berarti Tuhan Yesus ingin saudara dan saya mengalami apapun juga, datang kepada Yesus dan Yesus akan memberikan kelegaan di dalam kehidupan kita. Kita tidak menanggung sendirian, tetapi kita bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga kita dapat menjalani hidup ini dengan baik. Saya yakin saudara, ketika kita terus melekat dengan Tuhan, apapun bisa terjadi di dalam dunia ini.
virus corona nanti, apapun lagi yang akan terjadi. Tetapi yang pasti adalah, saudara harus memastikan bahwa kita menjalani hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Semakin saudara menjalani hidup ini bersama-sama dengan Tuhan, saudara akan merasakan bahwa bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Mari saudara kita menjadi orang-orang yang berani menjalani hidup ini, karena Tuhan menuntun hidup kita. Amin. Saat teduh. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara, mari kita satukan hati kita masing-masing. Kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Tuhan, kami terus ingin berdoa. Biarlah Engkau terus boleh memberikan keberanian kepada kami untuk kami menjalani hidup ini. Walaupun kami merasa bahwa hidup ini sulit, tetapi biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang bersandar kepada Tuhan. Orang-orang yang tahu bahwa Tuhan memberikan jalan kepada kami. Orang-orang yang sadar bahwa kami membutuhkan persekutuan dan hubungan yang erat dengan Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terus akan memampukan kami menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dengan kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas janji Tuhan kepada kami semua. Engkau sediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami terus ingin berdoa untuk dunia ini ketika sedang menghadapi virus corona. Ada beberapa negara yang dapat menghadapinya dengan baik. Ada beberapa negara yang panik, bahkan begitu banyak korban jiwa. Tuhan, Engkau yang mengerti keadaan dan kondisi dunia ini. Mari Tuhan, Engkau yang boleh menolong kami semua. Teristimewa kami berdoa untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang kami cintai bersama-sama. Kami percaya Engkau yang boleh menolong kami ya Tuhan. Menolong untuk pemerintahan kami dapat mengatasi ini dengan baik dan rakyatnya mendukung dengan baik. Sehingga kami boleh bersama-sama memberantas virus corona ini. Tuhan berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami dan berikan hikmat juga kepada rakyat Indonesia. Sehingga kami boleh bersama-sama memerangi virus corona ini. Terima kasih Tuhan. Kami terus ingin berdoa untuk gereja-Mu ketika tidak bisa beribadah di gereja kami masing-masing. Ketika kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Kami masih bersyukur Tuhan kalau kami diberi kesempatan untuk kami boleh beribadah. Kami percaya Engkau sendiri yang akan menolong kami. Menolong untuk kami bisa lebih serius beribadah. Menolong untuk kami juga semakin punya waktu yang banyak
untuk mendekatkan diri kepadamu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk semuanya itu, dan kami mau mempercayakan kehidupan kami, pekerjaan kami, usaha kami, dan kami mau serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang boleh menolong dan memimpinnya. Kami berdoa untuk keluarga demi keluarga, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan mempersatukan mereka, sehingga mereka boleh menjadi keluarga-keluarga yang bersatu di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan doa-doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan doa kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kepada Allah dengan mengingat firman Tuhan di dalam Lukas pasal 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kita akan memberikan persembahan dengan menyanyikan ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah, pembaru hidupku. Ku hilang buta berjebak, olehnya ku Mari kita berdoa serta menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk persembahan yang sudah boleh kami berikan Tuhan. Terimalah Tuhan persembahan kami ini, karena kami bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami, di dalam hidup keluarga kami, yang selama ini Tuhan sudah nyatakan. Bahkan di dalam situasi yang sulit sekalipun, kasih setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang pakai persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di gereja-Mu ini, untuk masyarakat sekitar maupun alam sekitar. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa dan ucapan syukur ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari dengan suatu tekad untuk merespon panggilan Tuhan untuk berani menjalani kehidupan ini. Kita pujikan, serahkan pada Tuhan. serahkan pada Tuhan seluruh jalanku, kuatiru semua ditanggung-Nya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depan Tuhan mengaturnya. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanku, kuatiru semua
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami merahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Peduli Kasih GKI Residen Sudirman di masa COVID-19. Siapa sangka dunia akan dilanda virus corona? Apalagi penyebarannya semakin merajalela. Tetapi percayalah, Tuhan sedang berkarya dalam kasih dan kuasa-Nya untuk menyembuhkan dunia dalam segala kesusahannya. Di tengah keprihatinan akan alam semesta yang sedang lara, apakah yang bisa kita lakukan? Pola hidup bersih dan sehat, rajin cuci tangan adalah bagian dari upaya menangkal virus corona. Kita patut bersyukur dan bangga sebab pemerintahan kota sangat tanggap untuk menjaga dan melindungi warga Surabaya. Lihatlah, kita dilayani dengan penyediaan wastafel beserta perlengkapannya yang dipasang di mana-mana, termasuk di gerbang masuk gedung gereja kita. Terima kasih Ibu Wali Kota, Bu Risma, yang begitu peduli, menjaga, dan melindungi rakyat. Kalau begitu banyak pasien yang terpapar virus corona, para tenaga medis pun rentan terinfeksi, dan tak sedikit yang telah menjadi korbannya. Sementara itu alat pelindung diri tak mencukupi, apa yang bisa kita lakukan? GKI Residen Sudirman berbagi kasih untuk para tenaga medis yang berjuang di tengah segala tantangan dan kesulitan. Kita berbagi berkat melalui APD yang kita sumbangkan kepada Rumah Sakit Brawijaya, Rumah Sakit Dr. Sutomo, dan Klinik Waluyo Jati. Semoga perhatian dan kasih kita melalui sumbangan APD ini memberi semangat bagi para tenaga medis untuk terus berjuang dalam pelayanan yang penuh resiko. Kita berterima kasih kepada anggota jemaat yang telah memberikan persembahan untuk penyediaan APD ini. Virus corona memang telah merusak tubuh banyak orang, tetapi jangan biarkan virus corona merusak kasih dan kemanusiaan. Inilah saatnya terus berkarya dalam bela rasa. Marilah kita terus membangun solidaritas dan peduli kasih kepada sesama agar memberi kesejukan di tengah panasnya serangan virus corona. Terima kasih bagi anggota jemaat yang telah berbagi masker dan vitamin C kepada masyarakat. Terima kasih pula kepada seluruh umat yang telah memberikan sumbangan khusus COVID-19 dalam bentuk uang. Dana yang terkumpul telah disalurkan kepada saudara-saudari kita yang membutuhkannya. Kita telah mengirimkan ke rumah-rumah keluarga yang membutuhkannya sejumlah 132 paket sembako, vitamin, masker, dan hand sanitizer di tahap pertama. Dan di tahap kedua sedang dipersiapkan sejumlah 160 paket. Kiranya mereka merasakan lawatan dan berkat Tuhan melalui paket peduli kasih ini. Betapa bahagianya apabila kita terus hidup sebagai gereja yang selalu menghadirkan kasih Tuhan di tengah dunia. Kita terus berdoa agar badai COVID-19 segera berlalu. Sementara itu kita juga terus berbela rasa untuk menyatakan kasih kepada setiap orang yang berdampak gelombang COVID-19 ini. Maka jangan larut dalam khawatir dan takut. Mari bersama hadirkan senyum, bahagia bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang menderita dengan menyatakan karya bela rasa kita. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-2.
Biarlah kita senantiasa diberkati di dalam pelayanan-pelayanan kasih kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ku berserah kepada Allahku. Di darat pun di laut menderu, Tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekam. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Kepada Tuhan aku berserah. Dikuasinya saat disesat. dalam erang atau senang, Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekam. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. ku dihantar dan tak gentar. Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekam. Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar,